Ada IgM ya, ada juga yang tidak ada IgM tapi disatukan. Nah IgM itu seminggu dibentuk, itu sebagai pertahanan awal. Maka kalau saya ilustrasikan itu sebagai satpol pp ini, musuh datang tahan dulu, kayak demo gitu kan, tahan dulu nih, kuat nggak? Makanya bapak 10 hari kuat, berarti si IgM udah mampu itu. Tapi bersyukurnya Tuhan menciptakan namanya IgG, itu hari ke-14 dibentuk, Kopassusnya. Ini saya ingin cerita antibodi dalam tubuh kita ya. Oke, karena nanti akan berhubungan setelah dari kurang ini direaktif, kenapa reaktif? Saya jelaskan. Jadi IgM itu umurnya dalam tubuh kita adalah 14 hari. Hari ke-21 dia akan turun. Tidak ada IgM. Nah, tapi tadi saya katakan minggu kedua atau hari ke-14 IgG terbentuk. Nah IgG itu akan ada dalam tubuh kita selama 3 bulan sampai 6 bulan. Ya bersyukur Bapak Ibu sudah mendapat satu antibodi. Nah itu nggak ada bedanya, akan divaksin nanti. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau fragmen virusnya. Yang dilemahkan nanti divaksinasi, disuntikan ke kami ya, belum tertular kan gitu, supaya apa, terbentuk antibodi, paham ya? Tapi Bapak Ibu bukan hama virus yang dilemahkan, tapi virus benerannya kan itu. Paham ya saya? Ya. Ini harus dipahami bahwa Bapak Ibu ada hal yang bersyukurnya gitu, ya Bu ya, bahwa Ibu Bapak sudah ada antibodi itu. Nah nanti 3 bulan 6 bulan itu hilang, diganti sel memori, radarnya lah istilahnya kalau perang itu. Jadi kalau si virus sudah mau masuk lagi, ada warning lagi tuh, wah udah kenal nih, langsung dibuat antinya atau obatnya, antibodi. Pertanyaannya, Bapak Ibu masih bisa tertular nggak? Itu dia Pak. Bisa. Nah, kenapa? Hanya sampai 6 bulan kalau itu sampai 6 bulan. Bukan. Iya. Jadi itu antibodi. Jadi tertular itu kan kita nggak tahu kita ketemu dengan OTG atau tidak kan? Betul. Kita bisa tertular lagi siapapun, tapi tidak akan parah. Karena sudah ada obatnya, antibodi. Paham ya? Iya Pak. Seperti anak kita di campak Bu ya. Kan bisa kena campak lagi nggak? Bisa, tapi tidak akan parah. Paham ya? Karena tadi ada antibodi ya. Kalaupun antibodi itu sudah tidak ada sel memori nanti akan cepat membuat antibodi lagi. Bisa paham dulu di sini ya. Nah, jadi 14 hari itulah, dan yang saya tahu itu 5 sampai 8 hari peperangannya berapa yudanya? Lagi film kan? Berapa yudanya di situ? 5 sampai 8 hari. Antara masuk ke perburukan, ya, atau masuk kepada kesembuhan. Bapak Ibu semua secara karantina itu atau kita pantau itu adalah dimulai dari diambil swab, bukan hasil swab, paham ya? Karena antara diambil dengan hasil kadang-kadang jauh ya. Orang udah sembuh baru muncul hasilnya. Heboh lagi kan manusia positif. Ada udah 2 minggu gitu. Paham ya? Iya. Tapi itu banyak kejadian Pak. Ada satu pesantren Pak. Waduh, heboh tuh. Rapid tuh. Rapid melalui swab. Yang rapid reaktif pasti ke sini Pak. Dan kita swab positif kan langsung karantina. Karena di pesantren juga sekitar ratusan di swab itu. Yang dari sini udah pulang sembuh, sana muncul hasilnya positif. Positif banyak. Kita bingung tuh. Saya akan, saya katakan itu udah sembuh, saya katakan. Ngerti maksud saya nggak? Itu antara hasil swab. Jadi patokan Bapak Ibu dihitung hari itu ada diambil swab, ya dari data yang ada. Nah jadi secara umum di sini lebih daripada 10 hari. Nah Pak Muarif ini udah 13 hari. Itu nggak atau lebih? Oh bukan, Bapak diambil swabnya. Tanggal swab tanggal 5, kemudian lama di sini 9 hari, mungkin di rumah ya ada 4 harian mungkin ya, jadi 13 hari. Nah, pedoman sekarang
Yang kelima mengatakan menyimpulkan namanya sembuh adalah tanpa gejala 10 hari. Nggak perlu lagi lihat swab mau positif mau negatif. Itu pedoman Pak. Yakin? Yakin. Wajahnya belum. Yakinnya gimana? Itu dong. Itu makanya. Ini pedoman bukan kata dokter suara. Itu pedoman. Supaya ini kita bayangkan. Nah, jika ada gejala, ya, gejala ringan, ya, hilang penciuman apa, sama 3 hari lagi, 13 hari. Cocok dengan tadi masa inkubasi 14 hari. Udah peperangan udah selesai Pak. Hore. Ngagetin. Hore. Ngagetin. Ya, jadi bukan saya mengada-ngada hore. Ya kita harus yakin itu. Siap. Ya, tidak ada lagi Pak. Tadi khawatir Bapak Ibu pulang ke sini, Ibu ya, ini masuk angin, terus kayak COVID lagi. Segala sesuatu bukan COVID. Maaf, ini jangan lagi masuk lagi dalam alam bawah sadar lagi ya. Kasihan nanti Bapak Ibu, udah selesai ya masa peperangan itu. Jadi itu yang pertama, kami yakin Bapak Ibu sembuh. Amin. Ya kami pun kan sore lagi. Ya kami pun di sini tidak pakai APD lengkap. Ya, kami yakin Bapak Ibu sembuh. Ya. Nah yang kedua, apakah masih menularkan? Nah, Itu gimana masih sih? menularkan? Jadi menarik nih. Ya terus kalau udah dia mati semua bangkainya, ketika Bapak mungkin masih ketangkep mayat-mayatnya ya, yang menularkan apa lagi? Ya, yang menularkan apa lagi? Kalau tidak ada virus dalam Bapak Ibu, betul nggak? Kembali ke pasal yang pertama kita sepakati dulu. Bapak Ibu sembuh. Peperangan sudah dimenangkan. Siapa yang kalah? Masih ada tempat virus dalam tubuh Bapak Ibu? Tidak. Bersih. Nah, maksud saya itu keyakinan dulu itu. Nggak ada lagi, Pak. Itu yang parno itu terlalu itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ada itu, kemudian diomongin, ya benar juga. Udah kena lagi. Panjang ceritanya ya. Ya, saya jelaskan ini. Jadi pedoman itu karena kami berbagai jurnal, jadi beberapa negara saya baca, kami diskusi. Oh, katanya ini pedoman kelima itu rohnya tuh di sini. 14 hari. Ya, baik tanpa gejala. Kecuali kalau gejala berat dan mas tadi perburukan, maka harus 1 kali swab negatif. Kenapa? Karena ingin melihat secara klinis. Nah, saya cerita dikit supaya paham nih. Kenapa banyak OTG? Nah, sekarang Bapak Ibu kan OTG di sini ya? Iya. Saya OTG yang OTT, ketangkep tangan, bukan korupsi aja. Ketangkep tangannya di mana? Di kantor ya. Betul. Maksudnya nggak sengaja. Jadi OTT semua. Nah, kenapa OTG? Ya, saya coba pelajari dan dapat informasi bahwa penyakit itu punya target organnya itu punya targetnya di mana setiap penyakit itu berbeda. Ya. Nah, jadi si COVID ini atau nama lengkapnya SARS-CoV-2, saya bandingkanlah dengan kelompok corona yang pernah menjadikan wabah di dunia. Kita kenal SARS, ya, MERS, dan sekarang COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini nama lengkapnya SARS-CoV-2. Nah, kakak kandungnya SARS-CoV-1, keponakannya MERS. Itu masih satu kelompok itu, paham ya? Satu keluarga. Ini saya ingin jelaskan itu supaya paham. Jadi masing-masing penyakit ini punya target organ yang berlainan. Nah, kalau SARS sama MERS itu ke saluran pernapasan bagian bawah. Ya, tahu kan kalau lihat struktur ya, ada alveoli. Saya menghisap oksigen, maka di bawah ada saluran pernapasan atas sampai ke bawah dan ditangkap namanya oleh alveoli, ya. Kemudian oksigen itu dibawa atau menjadi kendaraannya itu namanya hemoglobin, Hb lah dalam tubuh kita. Dibawa kemana si oksigen? Ke seluruh tubuh. Dipakai untuk apa? Untuk energi. Contoh, Bapak Ibu punya kendaraan ya, ambillah motor, karburatornya coba. Sebagus-bagusnya itu bensin, coba pampetin.
nggak ada oksigennya, bisa jalan nggak? Paham ya? Iya. Nah, makanya kenapa banyak sesek dan semua, karena si alveoli itu saluran pernapasan bagian bawah yang kena. Nah, si COVID-19 ini menyerangnya saluran pernapasan bagian atas, sehingga tidak tampak seseknya itu nggak kelihatan. Ya, makanya banyak mengganggu persarapan, baik penciuman maupun pengecap, mulai batuk, kering dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah masuk ke bawah, nah itu hati-hati, makanya di foto ronsen kan, supaya jeluan bapak kena nggak? Paham ya? Udah ditonton. Jadi udah lengkap. Nah kalau nggak percaya lagi, percaya ke siapa gitu ya? Ya, dokter hati-hati itu udah konsulen khusus COVID ya, dia RSU itu dia baca tuh. Ya, ada kan yang dialih rawat kan? Tapi ada juga yang sudah pulang. Nah jadi paham ya? Nah jadi si COVID itu menyerang saluran pernapasan bagian atas, maka tidak menimbulkan banyak gejala. Tapi ada virusnya. Nah peperangan tadi masih inkubasi, paham ya? Gitu. Jadi nggak ada lagi tempat lain, nggak ada itu. Ya. Makanya tidak ditularkan melalui darah dan sebagainya, hanya melalui droplet dan aerosol. Silakan diskusikan dulu yang pasal pertama dulu ya. Yakin sembuh? Yakin. Yang kedua, yakin bahwa si virus tidak ada lagi dalam tubuh Bapak itu. Yakin. Nggak ada tempatnya. Tubuh itu tidak mungkin ada benda asing. Percaya. Ya. Jadi, pertanyaan yang ketiga, apakah masih perlu diisolasi di rumah? Kenapa? Katanya khawatir menularkan tidak di rumah. Nah itulah makanya, karena terlalu parno ini tidak paham, maka semua predikat dari Bapak Ibu karena pernah ada virus, maka dianggap masih menularkan. Ibu swab yang terakhir yang di sini negatif. Ibu udah tahu? Iya. Ya. Tadinya saya swab pertama negatif, anak saya positif. Jadi saya cerita ya, Pak. Suami itu tertular dari OTG di bawah. Ya. Langsung ke JKT, proklamasi, Jumat dinyatakan positif. Terus dimasukkan ke puskesmas Trau. Berapa butuh telepon. Terus saya telepon ke hotline. Saya Sabtu bertiga di rumah saya negatif anak. Suami ya. Karena sehat. Saya mau kepada penularannya bapaknya, suaminya. Oke. Itu udah lebih 14 hari. Ya. Lebih. Ibu udah lebih berapa hari kan ibu? Ibu namanya siapa? Saya mungkin Siapa? suami saya itu Karena nanti debatnya jadi debat usia. Iya. Yang penting saya meyakinkan Bapak itu, dan ini saya ada pedomannya dan saya tahu itu. Kenapa pedoman itu muncul? Karena hasil riset dan diskusi dan semua para ahli dituangkan menjadi satu pedoman. Dan ini yang harus saya sampaikan. Bisa saja kami, ibu pulang-pulang aja, tidak perlu saya jelaskan. Tapi bahaya bagi Bapak. Karena secari kertas ini tidak cukup menjelaskan kepada masyarakat katanya. Betul. Yang harus saya yakinkan dulu Bapak Ibu. Pulang dari sini, ya saya sudah sendiri. Ya saya tidak menularkan. Kalaupun saya tertular, saya punya antibodi itu yang penting. Iya. Betul. Pulang dari sana karena saya sudah sembuh, kenapa harus dikarantina lagi kan gitu? Tapi kalau memang ada keinginan sosial, itu sulit kan itu kan? Karena tetangga dan semua belum tentu menerima itu. Ya silakan secara adaptasi, secara perlahan. Pak maksud saya nggak? Kantor ya kalau memang dari Bapak butuh negatif misalnya, ya kita lakukan swab lagi silakan Pak. Ya, tapi bukan menggugurkan keyakinan kami Bapak udah sembuh. Hanya untuk kebutuhan administrasi. Kebutuhan ya. Paham ya? Tapi yang lain kami lampirkan sudah negatifnya ada satu kali. Paham ya Bu ya? Nah yang keempat, apakah kami bisa beraktivitas normal? Ya iya. Balik pasal yang pertama. Ya, kalau udah sembuh, normal lagi kan? Iya. Ya, tadi saya katakan, saya waktu hari ini mau sampai kapan itu udah kami katakan sembuh, yang udah pulang ini tidak diakui sembuh, mau sampai kapan penderita ini? Ngerti maksud saya nggak? Iya. Ya, jadi jangan baper Bapak Ibu, yakin, ya, karena saya tahu siapa sih yang mau tertular ya? Iya.
siapa yang mau masuk ke sini rumah COVID? Iya. Udah awalnya stres sama ya. Stres. Maksud saya diapain? Ya kan suruh makan. Makasih dulu. Ya. Ya, itu kan sesuatu yang kami ciptakan tadi, membangun antibody, ya, apa ya? Antibody Bapak udah terbentuk maksimal, sehingga peperangan dalam tubuh Bapak juga sama. Halo, assalamualaikum. Oke. Nah, sekarang saya silakan siapa yang mau ditanyakan lagi? Iya. Dok, Alhamdulillah. sebenarnya saya nih, ada dua masalah. pertanyaan. Ini lagi. Yang pertama kan kita ini Lagi pasien udah di- pernah kena COVID. Apakah nanti ketika Saya- vaksinnya sudah ada, Iya, karena apakah karena kita COVID saya. wajib divaksin ataukah nggak perlu? Sebenarnya karena kita sudah Iya, membentuk apa ini tadi sel tapi memori. Udah sembuh. Yang kedua, untuk pedoman ini Sekeluarga, sebenarnya kan iya, global atau sekeluarga nasional. ini lagi- Nah, sebenarnya bisa kita lagi- akses lagi secara mau gratis nggak pasang. sih? Biar Iya, nanti mau kan lagi kita pasang. di sini dijelasin sama yang ahli. Ya, ntar Tapi kan kita orang di balik. rumah itu tadi Saya ada telepon yang balik ya. nggak tahu, Iya. terus ada yang parno, apalagi Oke. lingkungan kita kan. Lingkungan kan. Nah kalau kita punya pedoman itu kan secara nggak langsung kita juga bisa ngasih ke mereka gitu untuk baca. Itu aja sih. Yang pertama adalah itu nanti bagaimana kebijakan pemerintah. Secara teori tidak perlu lagi divaksin. Tapi atau gini pertanyaan saya. Sampai kapan sih COVID ini selesai? Sampai terjadi namanya kekebalan massal, Vaksin. herd immunity. Minimal 60% masyarakat di tempat tersebut divaksinasi. Kan itu sih. Bapak Ibu kan sudah tervaksinasi. Memang kan nanti akan bertahap, prioritas dulu tenaga kesehatan, dan ada beberapa kan 18 sampai 59 tahun apa itu ada beberapa kriteria karena memang keterbatasan vaksin. Nah, saya kira mudah-mudahan dengan surat yang kami sampaikan kepada pemerintah setempat itu tidak perlu lagi. Tapi nggak tahu secara konsep herd immunity kan itu kan. Dan kalau divaksin lagi juga tidak ada masalah. Paham ya? Itu nanti dari. Yang kedua bisa diakses saja coba ya tentang peraturan Menteri Kesehatan pedoman penanganan COVID-19 versi yang kelima. Silakan itu. Ya, dan ini jadi sebetulnya sebelum keluar pedoman ini sebetulnya dunia itu sudah memakai pedoman ini. Walaupun sebelum tertulis ya. Karena saya tahu beberapa dokter-dokter spesialis yang memang bidangnya COVID itu sudah memberlakukan pedoman ini. Tertulisnya memang menyusul. Jadi itu saya tahu persis itu. Waktu itu tadi kenapa ini kok positif terus? Kenapa negatif? Udah negatif positif lagi. Nah ditelitilah. Nah karena ini kan harus ada satu pertemuan dan sebuah pembahasan maka muncullah pedoman tadi. Yang silakan diakses. Ada lagi Ya, ditanya? Pak. Sudah. Kan kalau yang udah kena begini Pak, apa perlu divaksin juga Pak? Ntar kalau vaksinnya ada gitu. Ya, tadi udah saya jawab. Oh, tadi. Jadi vaksin itu sama dengan jadi virus yang dilemahkan, Pak. Jadi Bapak kan virus beneran ya. Tidak perlu ya. Ya, virus beneran dilemahkan, diteliti ya. Dan sekarang fase ketiga kan, nanti disuntikan, nanti dilihat si imunoglobulin itunya di dalam darahnya terbentuk tidak. Maka pada saat nanti fase ketiga selesai, maka Bio Farma yang nanti akan mengecek semua dan Balai POM. Nah baru nanti untuk yang Bio Farma ya, Iya. karena vaksin ini kan di beberapa perusahaan. Jadi masalah tadi ikut vaksin nanti pemerintah kan yang penting udah ada surat keterangan tunjukin. Kalaupun ikut nggak ada masalah. Oh. Nah, jadi yang saya katakan, jadi jangan heran kalau nanti pulang dari sini di rapid, hasilnya reaktif ya. Kenapa? Karena IgG-nya terbentuk 3 sampai 6 bulan. Nah, ini yang saya mengkritisi kebijakan pusat kalau naik pesawat pakai rapid. Bapak Ibu tidak akan pernah naik pesawat. Paham maksud saya? Iya. Kereta pun kan pakai rapid ya. Nah, tapi mudah-mudahan sih dengan ada keterangan sembuh bisa, saya sudah tertular dan sudah sembuh. Dan tadi itu tiap kantor dan itu belum baca pedomannya atau ya maaf ya, ya pemahaman tentang antibodi pun mungkin tidak semua ya kalau kecuali apalagi bukan orang medis kan itu paham ya. Jadi kalau nanti di rapid reaktif, jangan waduh ini dokter suara bohong, katanya udah sembuh, udah hore. Hore. Jadi rapid itu bukan menentukan ada virusnya, itu antibodi. Ya, yang menentukan ada virus ada swab. Ya Pak ya.
memang ada rapid antigen. Ya, ada rapid antigen sekarang. Tetap di rojok gitu. Ada tepat 15 menit ada itu. Saya merekomendasikan kalau mau itu, cuma ada mahal. Kalau di rapid yang darah atau diambil darah dari karena itu antibody, bukan menemukan virus. Jadi lihat rapid antibody atau rapid antigen. Ya, kalau rapid antibody ketemu reaktif, itu jangan heran, bersyukur. Ya, tidak. Oke, ada lagi. Lagi video ini. Oke. Ada lagi. Ada dari Pak, udah yakin Pak? Nah. Kalau di masyarakat dikucilkan bagaimana Pak? Tidak lagi. Jangan. Ya, jadi inilah yang memang ya saya bersyukur kan teman-teman membuat satu forum ya, forum alumni ya, dan sudah saya bicara sama Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Wali Kota supaya ya termasuk lagi teman-teman ini bisa menyuarakan pada mereka kan gitu kan, fasilitasi lah untuk bisa pemahaman tadi. Dan ya, saya terima kasih melalui teman-teman yang alumni ini saya ikut webinar nanti besok malam ya